Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai Zoom malam ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir dalam Zoom malam ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dengan ajarannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di sini saya tidak maksud untuk menggurui atau apapun ya, karena di sini kita sama-sama belajar untuk menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Tentu kita dalam menempuh perjalanan hidup ini kan tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian terus silih berganti, bisa berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada kita, sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan. Tapi itu semua tidak lain untuk Allah itu menguji kita karena Allah sayang sama kita. Kalau semua cobaan itu kita hadapi dengan sabar, maka kita akan mendapat pahala dari Allah. Dan ketika Allah mencintai kaumnya, Allah itu menguji terlebih dahulu. Ketika kita sedang dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, dan ujian itu kita hadapi dengan kesabaran, maka tentu kita benar-benar hamba yang dicintai oleh Allah. Seperti dalam hadis Nabi, bahwasannya bersabar pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, pasti kaum itu diuji terlebih dahulu. Dan barang siapa yang membenci, maka kemurkaan Allah baginya. Jadi ketika kita menghadapi ujian kehidupan dengan sabar, maka Allah mencintai kita. Dan sebaliknya ketika kita membenci cobaan itu, kita dapat kemurkaan dari Allah. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan perintah dan larangan Allah. Dalam sabar ini kita harus selalu dalam keadaan yang istiqomah. Tidak lupa bahwa hidup itu sementara dan suatu saat nanti semua akan dikembalikan kepada Allah. Ketika kita melakukan ibadah juga perlu kesabaran, karena kalau misalkan kita ibadah nggak sabar, itu yang kita dapat bukan amal soleh. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Dalam konteks ini, kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita harus mengimani takdir yang telah digariskan oleh Allah. Perlu diingat juga bahwa kita hanya boleh berencana, sedangkan Allah itu yang menentukan. Yang ketiga yaitu sabar akan ujian kesenangan. Dalam konteks yang ketiga ini tuh sering dilupain sama orang-orang ya, sabar terhadap kesenangan. Padahal tuh kita juga harus sabar terhadap kesenangan. Kalau kita nggak sabar terhadap kesenangan itu, kita bakal tidak pernah merasa puas gitu terhadap kesenangan itu. Sepertinya udah cukup sampai di sini aja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.